jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, kita masuk kepada bab berikutnya dari kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'il At-Tirmidzi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab yang ke-9. Bab yang ke-9. Bab ma jaa fi aisy Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang kehidupannya Rasul. Bab tentang kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam bab ini, ya, Al-Imam rahimahullah ta'ala hanya mengisyaratkan saja. Beliau tidak membawa banyak hadis. Karena tentang bab ini banyak sekali dibahas dalam kitab-kitab hadis. Biasanya masuk dalam seperti kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Raqaiq, ya, bab tentang Raqaiq, tentang bab zuhud itu masuk, ya. Dan bab ini Al-Imam ingin mengisyaratkan kepada kita tentang kehidupan Rasulullah, bagaimana hidupnya Rasulullah. Nanti dibahas bagaimana makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana kesehariannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin kutan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezeki yang cukup, tidak berlebihan. Yang cukup, ya, yang cukup untuk makannya cukup. Itu kata Rasul SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Dalam bab ini tidak banyak hadis dinukilkan oleh Imam. Bukan berarti nggak ada hadisnya. Hadisnya sangat begitu banyak. Di sini beliau hanya mengangkat 2 hadis yang mungkin dapat mewakili seluruh hadis-hadis yang terkait dengan bab ini. Yang pertama, ya, hadis yang pertama di sini. Al-Imam mengangkat satu riwayat hadis tentang kehidupan sahabatnya Rasulullah, kehidupan orang yang paling dekat dengan Rasul. Kalau orang yang paling dekat dengan Rasul, kondisinya itu mencerminkan Rasulullah itu sendiri sebenarnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam rahimahullah ta'ala, ya, bisa dilihat pada halaman 63. Diriwayatkan dengan sanadnya oleh Al-Imam rahimahullah ta'ala kepada Muhammad bin Sirin, qala, seorang tabi'in, beliau mengatakan, kunna inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa alaihi thawbani mumasyaqqani min kattan fatamakhata fi ahadihima faqala Abu Hurairah bakh yatamakhatu Abu Hurairah fi kattan. Subhanallah. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, beliau bercerita, satu ketika kami bersama Abu Hurairah, dan saat itu Abu Hurairah, ya, kita pahami kenapa Abu Hurairah yang diangkat di sini, karena beliau orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sampai akhir hayatnya. Karena beliau orang yang salah satu santri Rasulullah yang kemarin sudah dibahas, yang mendampingi Rasulullah siang dan malam, yang fokus belajar dengan Rasulullah walaupun hanya beberapa tahun, 3 tahun 6 bulan kurang lebihnya, tapi beliau orang yang pertama kali banyak meriwayatkan hadis. Nah, makanya bercerita tentang Abu Hurairah sudah jelas mewakili Rasulullah. Muhammad bin Sirin mengatakan saat itu Abu Hurairah memakai 2 pakaian, saubani mumasyaqqani min kattan. Saat itu Abu Hurairah memakai pakaian yang berwarna merah tanah dan terbuat dari katun. Jadi Abu Hurairah hidupnya sudah enak ini. Jadi ini bercerita tentang Abu Hurairah setelah jauh Rasulullah meninggal dunia. Ini zaman tabi'in. Jadi Abu Hurairah sudah meningkat dari sisi ekonomi kehidupannya beliau. Jadi pakaiannya sudah bagus ini ceritanya. Ini pakaian bagus. Kemudian apa yang dilakukan Abu Hurairah setelah beliau sadar apa yang dipakai itu bagus? Beliau fatamakhata fi ahadihima. Maka beliau membuang ingus pada satu dari 2 pakaiannya tersebut dan mengatakan, faqala Abu Hurairah bah yatamakhat Abu Hurairah fi kattan. Subhanallah. Abu Hurairah mengatakan wah. Abu Hurairah, ya, sekarang mampu membuang ingus bahkan di pakaian yang bagus. Jadi Abu Hurairah sengaja melakukan itu dan berbicara pada dirinya sendiri sebagai pelajaran bagi umat, bagi kanan kirinya. Kemudian beliau mengatakan, beliau teringat dan dia kemudian bercerita dengan tabi'in ini, dengan Muhammad bin Sirin. Walaqad ra'aituni, sesungguhnya aku dulu melihat aku sendiri. Dia bercerita tentang dirinya. Walaqad ra'aituni, sesungguhnya aku telah melihat diriku sendiri pada saat bersama Rasul, pada saat Rasulullah masih hidup, pada saat aku mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah.
wa inni la akhiru fi ma baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghsyian alayya. Aku pernah pingsan atau hampir-hampir pingsan, ya kan? Aku tersungkur di antara mimbarnya Rasulullah dengan rumahnya Aisyah. Anggaplah ini masjidnya Rasulullah, ya. Ini mimbarnya Rasulullah, rumahnya Aisyah di sebelah sana. Jadi buka pintu dan masuk rumahnya Aisyah. Jadi tersungkur di dalam masjid, kurang lebih begitu. Tersungkur kenapa? Maghsyian, pingsan. Fayaji'ul ja'i fayadha'u rijlahu ala unukhih. Maka datanglah seseorang dan diletakkanlah kakiku di atas punukku. Karena di zaman itu orang yang ayan, orang yang gila, untuk cara penyembuhannya adalah apa? Kakinya diangkat sampai taruh di sini. Nah, sehingga orang lain, ini sahabat Rasulullah juga menganggap ini gila ini. Tiba-tiba jatuh tersungkur, ya kan? Wah, ini ayan ini. Kasih kita ini ayan ini hari ini, ya kan? Maka dilakukan itu, maka diangkat kakinya Abu Hurairah ditaruh di sini. Abu Hurairah bercerita, "Wa ma bi junun," aku tidak gila, aku tidak ayan saat itu. Tetapi apa? "Wa ma huwa ilal ju'," padahal aku terjatuh sampai pingsan itu karena saking laparnya. Lapar berhari-hari tidak makan karena fokus belajar mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang nggak kira-kira? Saking laparnya sampai pingsan. Jadi berapa hari kira-kira? Padahal beliau ini orang biasa lapar. Orang biasa lapar sampai pingsan gara-gara lapar, berarti laparnya sudah lama. Kalau kita kan puasanya kita cuma Ramadan, ya satu hari melilit-lilit, seminggu lah biasanya, ya kan. Kalau udah jam-jam sekian udah kayak badan rasanya lemes, kena angin kayak mau terbang begitu, karena kita jarang puasa. Tapi kalau orang udah biasa puasa, nyantai aja. Tapi gara-gara puasa, gara-gara nggak makan, dia bisa pingsan juga. Berarti dia sudah lama tidak makan. Itu maksudnya di pada kisah ini. Kenapa Al-Imam mengangkat hadis ini, hadis pertama? Beliau ingin bercerita tentang kondisinya dia. Al-Imam ingin bercerita tentang kondisi sahabat, orang-orang dekatnya Rasulullah seperti itu. Maksudnya adalah apa? Isyarat. Kalau kanan kirinya Rasulullah aja kayak begitu, bagaimana Rasulullah? Karena Rasulullah nggak akan mungkin membiarkan sahabat sampai pingsan kalau Rasulullah punya sesuatu yang bisa tidak membuat dia pingsan karena kelaparan. Nggak mungkin itu dia Rasulullah. Rasulullah orang sangat paham. Rasulullah sangat paham kondisi para sahabat. Tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah sangat luar biasa mujadahnya. Makanya dalam satu peperangan, perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana terjadi konspirasi kafir melawan Ahlu Madinah. Salah satunya siasatnya adalah membuat parit. Sahabat dalam kondisi musim dingin, ekonomi masih sangat cekak, ya kan, sehingga mereka kadang-kadang berhari-hari nggak makan. Saking laparnya sahabat ini, hanya supaya perutnya ada isinya, diikatlah perutnya dengan kain. Di dalam kain itu ada batu. Maksudnya kan kalau perut diikat kenceng, ya kan laparnya berkurang. Itu maksudnya. Apalagi kalau ada batu menekan, seakan-akan ada isinya. Karena sudah nggak tahan lagi dia laparnya, datang kepada Rasulullah sambil menggali parit yang lebar, ya, dalam, ya kan. Musim dingin, udah kebayang. Musim dingin ini. Kalau mungkin musim kayak Indonesia agak biasa. Musim dingin itu perlu banyak makan supaya apa? Supaya kita nggak kedinginan badan. Itu bedanya kalau di musim dingin. Dia datang kepada Rasulullah mengadukan karena saking lapar sudah nggak tahan lagi. Ya Rasulullah, kami udah nggak tahan lagi, ya Rasul. Sudah berhari nggak makan. Segera udah tahan-tahan, bahkan ketika dibuka ternyata ada satu batu. Apa yang Rasul lakukan? Rasulullah nggak banyak ngomong. Ternyata Rasulullah nyingkap perutnya, dibuka. Ternyata ada talinya, ternyata 2 batunya Rasul. Tadi Rasulullah lebih lapar lagi, tapi nggak kelihatan laparnya. Hebat ini, pemimpin yang hebatnya luar biasa. Keperluan hidupnya nggak ditunjukkan kepada umat, tapi kadang-kadang perlu ditunjukkan supaya orang tidak suudzon kepadanya. Jangan dikira saya kenyang loh, lihat perutku, aku lebih lapar daripada engkau. Ini banyak orang yang rakyat ini, orang-orang bawahan nggak mengerti bosnya. Bos yang soleh begitu, dia nggak pernah menunjukkan apa yang terjadi pada diri dan keluarganya. Nah, sahabat ini sebagian paham tentang kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada diam-diam seorang suami istri, ya, yang ada sedikit rezeki, ngundang Rasulullah. Ya Rasul, ke rumah ya Rasul. Oh ya, dengan Abu Hurairah. Maksudnya adalah dimasakkan kesunnah Rasulullah. Kenapa? Rasulullah seorang pemimpin yang apalagi umurnya pun sudah tidak muda lagi, ya kan. Laparnya udah berhari-hari, banyak tugasnya, banyak, kasihlah sedikit makanan. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah datangnya dengan apa? Seluruh sahabat.
Wah, bingung lah yang tuan rumah ini, bagaimana kisahnya ini. Makanya cukup doa Rasulullah ya, dan mungkin beberapa sahabat dekatnya. Nah ini kok dibawa semua sahabat, gimana kisahnya? Tapi mereka mengatakan apa yang dilakukan Rasulullah pasti barokah. Benar. Jadi makanan itu tidak berkurang, bahkan bertambah. Sampai semua sahabat kenyang, ternyata makanan tersebut tidak berkurang, bahkan tetap sebagaimana, bahkan bertambah. Ini barokah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terlepas daripada itu, ini semua terjadi ketika para sahabat dalam kondisi sudah terpaksa, maka nusratullah itu datang. Jadi nusratullah itu selalu bantuannya ketika manusia sudah putus iktimat kaitannya dengan makhluk, dengan makanan, dengan manusia, sudah putus hanya dengan Allah. Punya sudah Allah, teman sudah nggak ada yang mau, ya kan? Semua relasi-relasi sudah putus semuanya. Semua di mana-mana sudah nggak diterima. Artinya sudah nggak ada hubungan dengan Allah sudah. Nah, kondisi begini biasanya nih, kalau kita ikhlas dan kita benar, akan turunlah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu akan terjadi. Kalau bukan bantuan Allah, semua nggak bisa terjadi. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita di pondok semua sudah putus. Donatur kita habis karena kasus masjid, fitnahnya luar biasa, semua habis. Tapi alhamdulillah masih bisa bangun, masih bisa bebasin tanah. Siapa yang ngasih bantuan? Allah sudah, kalau udah begitu. Nah kadang-kadang Allah tunjukkan kepada kita supaya kita yakin memang kita punya Allah ini, cukup dengan Allah, ya kan? Kalau Allah sudah, segalanya kita akan dapatkan. Baik, itu hadis yang pertama ya tentang bab ini. Hadis yang kedua adalah hadis yang juga sahih. Diriwayatkan oleh Imam rahimahullah taala kepada Malik bin Dinar. Kepada seorang sahabat namanya Malik bin Dinar. Qala ma syafi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qat wa lahamin illa ala dhafaf. Faqala Malik bin Dinar sa'altu rajulan min ahli al-badiyah ma dhafaf faqala ayatanawwala ma'an nasi. Allahu akbar. Malik bin Dinar seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang katanya beliau meninggal di India. Itu Malik bin Dinar. Ma syafi'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang, alias tidak pernah menikmati roti dan daging sampai kenyang. Jadi Rasulullah nggak pernah makan roti dan daging sampai kenyang. Loh kok bukan nasi? Iya, karena makanannya Rasulullah roti, bukan nasi. Ya kan, makan nasi kebuli, nasi Arab itu sebenarnya bukan dari Arab asalnya. Kita hari ini kan nasi Arab. Asalnya kalau makanannya Rasulullah itu bukan nasi, tapi roti. Khubus orang bilang, ya kan, yang lebar-lebar itu. Maka nasi-nasi model kayak yang di Arab Saudi itu sebenarnya kebanyakan dari sana. Bukan dari Arab Saudi. Dari India, Pakistan, Persia. Nasi Bukhari itu dari Bukhara sana, orang Persia. Nasi biryani bukan dari sana, ya, tadi dari India, Pakistan. Nah, ini makannya Rasulullah, khubus, roti dan daging, nggak pernah kenyang. Nggak pernah Rasulullah makan sekaligus ada daging, ada roti dan kenyang. Illa ala dhafaf, kecuali makannya ala dhafaf. Ini orang Arab, Malik bin Dinar ini orang Arab. Beliau bingung apa arti dhafaf, maka beliau bertanya kepada orang-orang pedalaman. Di orang-orang pedalaman, orang-orang Badui, bahasa Arabnya itu masih asli. Banyak hal yang orang-orang perkotaan nggak ngerti, mereka faham. Maka demi untuk menerjemahkan kalimat dhafaf, ni Malik bin Dinar pergi ke perkampungan dan bertanya, "Hai kalian, apa arti dhafaf bagi kalian? Dhafaf itu apa sih?" Mereka mengatakan, dhafaf itu adalah ayatanawwala ma'an nas. Orang yang makan bersama manusia. Kalau kita makan rame-rame, kira-kira satu piring rame-rame, kenyang enggak? Enggak kenyang. Ya, pura-pura dimakan. Udah cukup. Tadi sudah makan, udah agak kenyang. Padahal batinnya lapar banget sebenarnya, cuma enggak enak dengan orang. Begitulah Rasulullah makan, hanya kayak begitu, ya kan? Itu udah paling top. Itu kata sahabat ini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang terbaik, pemimpin yang terbaik yang pernah ada di zaman, ya, seluruh di sepanjang sejarah manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kebayang itulah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan yang begitu sangat luar biasanya.
sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini bagian yang kita banyak terlupakan. Ini bagian yang banyak terlupakan. Hari ini maaf ya, kita bukan mengkritik sih sebenarnya. Para dai, para ustadz, para kiai banyak yang kebalik-balik hari ini. Semakin dia jadi ustadz, semakin lama justru semakin berisi. Nah, beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolak ukurnya sudah beda ya. Tolak ukurnya sudah beda. Katanya, bahkan ini perbincangan para ustadz ini. Ini bocoran. Katanya tanda-tanda ustadz sukses kalau di Jakarta, Jabodetabek apa? Mobilnya sudah minimal Pajero. Iya, kenapa? Rasulullah punya Pajero. Zamannya Rasul apa? Unta. Rasulullah punya Pajero enggak? Punya, tapi unta. Namanya dulu unta ya kan. Nah, ini salah satu perubahan-perubahan yang terjadi ma'asyiral muslimin. Dan anehnya juga umat ini lebih bangga, lebih senang kalau yang membimbing itu ustadz yang sudah sukses dalam tanda kutip dunianya. Ya, dalam tanda kutip dunia. Tapi ustadz yang memang maaf ya, yang datangnya pun kadang-kadang jalan kaki, datangnya kalaupun pakai ojek ya kan, kadang-kadang pakai motornya sudah masya Allah ya, bunyinya sudah pok gitu, ya kan, udah nggak mau diundang ustadz yang begini. Ini memang inilah kondisi yang terjadi hari ini memang. Jadi memang serba susah ya kan, serba susah. Ya, apalagi kalau kita masuk ke komplek-komplek kayak begini ya kan, masuk apalagi jangan boro-boro masuk ke TV. Dilihat aja ustadz nggak sukses ini. Kalau nggak sukses berarti tidak bagus dia. Tidak tahu ma'asyiral muslimin, tidak pernah kita tahu bahwa justru orang yang begitu mungkin di sisi Allah sangat luar biasa perjuangannya. Ya kan, karena keikhlasannya, karena dia menjaga diri dia dari hal itu. Tapi memang berat ini. Ini memang berat. Maka ada satu targiban daripada guru-guru kami, mau jadi ustadz, jadi kiai yang sukses robbani, mama siap harus miskin. Sebagaimana Rasulullah. Mau tidak mau menjadi ustadz, menjadi kiai siap miskin. Dulu di awal-awal di pondok saya sering targib anak-anak. Kalau kalian mau mondok sampai selesai, siap jadi orang miskin. Loh kok gitu Ustaz? Ya kan harus siap. Mau jadi miskin nanti masalah miskin tidak akan takdir Allah, tapi kita harus siap miskin. Maksudnya apa? Supaya tidak menggadaikan agama, supaya nanti kita siap tidak menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan dunia. Kenapa? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, itu mungkin ya dua hadis ya yang bisa dibahas pada pagi yang berbagi ini. Semoga saya yang membacakan ya, saya cuma membacakan ya, dapat mengamalkan sebelum orang lain, dan kita semua juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita paham beginilah kehidupan Rasulullah, perjuangan penuh cucuran air mata, penuh dengan perut lapar itu demi memperjuangkan Islam. Tapi dengan perjuangan itulah hari ini kita bisa menikmati iman dan Islam dan bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena perjuangan Rasul, pengorbanan Rasul yang seperti itu, enggak tahu kita sekarang apa yang kita sembah. Jadi memang perjuangan Islam, tersebarnya Islam di seluruh dunia jelas dengan pengorbanan, dengan mujahadah yang kita enggak pernah tahu berapa orang lapar di sana, berapa orang tertumpahkan darahnya di sana. Makanya bagaimanapun kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hidup di negara mayoritas Islam, negara NKRI, Masya Allah luar biasa. Tinggal kita jaga kebersamaan, persatuannya, perdamaiannya, dan terus kita tingkatkan syiar Islam sebagaimana yang kita inginkan bersama, menjadi cita-cita kita bersama, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan jika ada yang mau menambahkan atau ditanyakan. Tafadhal. Mawjud? Ada? Silakan. Yang sunnah itu ada kerannya apa enggak? Ya, liwas ya. Kalau melihat kepada banyak teks dan banyak ilustrasi gambar-gambar yang dibuat, dan kalau kita lihat kemarin ya di sini juga salah satu contoh, boleh dilihat kitabul liwas ya, yang kemarin sebelumnya. Bab yang ke-10 ya, ke-8 kalau tidak salah.
bab ke-8 pakaiannya Rasulullah, silahkan dilihat pada halaman 54. Ini salah satu peninggalan yang ada ya, wallahu alam benar apa tidak ini kepada Rasulullah. Kita lihat situ gambarannya. Ya. Ini pakaian salah satu jenis pakaiannya Rasulullah. Kalau yang ini tidak berkerah berarti. Kalau yang ini tidak berkerah sebagaimana dalam gambar ini. Dan begitulah sebagian pendapat para alim ulama kita. Insyaallah nanti di akhir bahasan Syamil Tirmidzi ya, sebelum khatam, semoga bisa selesai ya. Semoga bisa selesai, kalaupun tidak selesai ya nanti pertengahan kita akan tayangkan mungkin gambar-gambar yang kita sedang kumpulkan juga dalam buku-buku Kitabul Libas ya. Dan kita pakai proyektor insyaallah supaya kita bisa paling tidak ada gambaran oh beginilah kurang lebihnya begitu. Insyaallah taala. Baik, silakan ada yang lain? Yang tadi dua baju menghindari gambar-gambar bernyawa. Nah. Harus seluruh tubuh atau cukup misalnya kepala saja gambar kan juga sudah termasuk gambar bernyawa atau dia harus seluruh tubuh baru dikategorikan bernyawa. Baik, barakallahu fikum. Maksud kategori bernyawa ya kalau kita berpakaian ya kalau kita dari awal ya jangan yang beli sama sekali ada itu. Tapi kalau sudah terbeli bagaimana? Dan apa yang dimaksud dengan gambar bernyawa? Para alim ulama mengatakan kategori nyawa yang terpenting adalah bagian kepala katanya. Dari sini ke sini itu udah kategori itu ya kan? Kategori itu karena orang tanpa tangan tanpa kaki juga bisa hidup ya enggak? Bisa hidup ya kan? Bahkan ada hewan yang tanpa kaki tanpa tangan juga hidup. Jadi itu. Jadi terutama bagian kepala. Sehingga orang yang sangat-sangat hati-hati dalam bab ini, sangat hati-hati biasanya kalaupun terpaksa mungkin bapak-bapak bisa melihat ya ada buku-buku yang betul-betul menjaga hal ini. Kalaupun terpaksa untuk mengajarkan anak-anak, maka biasanya antara kepala dengan leher itu kayak putus gambarnya, tidak nyambung. Kenapa? Kalau tidak anak nggak pernah tahu ini loh namanya unta tuh kayak begini ya kan, karena kita bukan orang Arab jadi nggak tahu unta kayak apa sih bentuknya. Unta tuh kayak begini, ditunjukkan gambarnya tapi di tengahnya biasanya kayak dipotong, kayak terpotong, artinya dibuat bahwa itu seperti tidak hidup begitu. Itu kalau terpaksa dilakukan ataupun mungkin kalau gambarnya hanya dari leher ke ini ya mungkin matanya dihilangkan atau bagaimana. Termasuk manekin juga. Orang yang jualan baju ini tolong diperhatikan ya. Kalau kita sudah mulai belajar, silahkan, bukan berarti gak pakai manekin, silahkan, tapi cari manekin yang rata. Karena ada pesan khusus yang rata ya. Mungkin kalau ada di sini pedagang baju ya, itu cari manekin yang rata. Ada kok. Saya juga pernah beli ya, yang rata yang tidak ada matanya dan seterusnya. Kalaupun ada matanya dibungkus pakai kain, jadi tidak kelihatan. Itu untuk menghindari kita bab ketakwaan supaya nanti tidak dihujat pada hari kiamat. Karena kata Rasulullah, inna asyadal adzabi yaumal qiyamah al-musawwirin. Orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah tukang gambar atau orang yang beli gambar, yang punya gambar. Itu diazab oleh Allah. Dan Allah mengatakan hadis yang lain, Allah memerintahkan tiuplah ruh supaya kita menghidupkan ruh. Kenapa? Karena Rasulullah menganggap bahwa dia telah menyayangi ciptaan Allah. Dia telah menyayangi ciptaan Allah dan Rasul mengatakan sampai kapanpun dia nggak akan bisa menghidupkan gambar tersebut. Ini hal yang penting ya, termasuk manekin, gambar-gambar di rumah dan sebagainya. Ikhtilaful ulama adalah foto. Foto ini berbeda dengan gambar. Gambar maksudnya adalah dengan tangan, yang karya tangan kita ya, karya tangan kita. Kalau foto bagaimana? Ikhtilaful ulama. Tapi kita pun sebenarnya kalau tidak penting-penting banget ya jangan. Dan jangan biasakan memampang foto-foto juga di status-status, apalagi maaf untuk istri dan putri-putri kita. Kita mulai hindari yang seperti itu. Apalagi kalau bab bicara tentang bab ilmu dunia lain ya. Dunia lain itu maksudnya adalah dunia jin. Maka itu salah satu sebab gampangnya orang itu bisa terkena ain, bisa terkena dengan sihir, karena media itu paling kuat. Karena dulu saya sempat agak lama juga terjun di dunia begitu, memang itu sangat rentan sekali untuk orang menggunakan menjadi media untuk hal yang tidak baik. Ini mari kita perhatikan. Saya kira cukup Pak? Ya, baik.
Insyaallah waktunya sudah lewat ya. Insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bisa kaji pada hari ini, semoga ada kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.